Jadi tidak penting Anda muslim apa tidak, yang penting kamu menyelamatkan semua apa tidak. Tidak penting kamu Kristen apa sarjana atau bukan, tidak penting kamu orang Madura apa orang Jawa apa orang Sunda, tidak penting, karena yang penting adalah Anda menyelamatkan, memaafkan dan membuat semuanya stabil apa tidak. Itu namanya asas manfaat. Kalau asasnya asas ekspektasi, nanti yang tidak expert dihina, dianggap lebih rendah. Nah, saya ini orang yang hidup tanpa ekspektasi apa-apa. Saya bukan ilmuwan, saya tidak pernah kuliah, saya bukan agamawan, saya tidak pernah sekolah di Arab apa di Mesir. Saya tidak punya ekspektasi apa-apa. Saya hanya expert di dalam menyayangi orang dan mencintai orang, semua masyarakat. Kalau Anda orang Buddha silakan menjawab Om Santi Santi. Kalau Anda orang Nasrani silakan menjawab Shalom. Kalau Anda atau jawaban yang lain bisa Namo Buddhaya, bisa Salam Pancasila, terserah Anda. Tapi saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bebek tidak perlu mengucapkan huk-huk sebagaimana anjing. Kalau anjing huk-huk saja, kalau bebek wek-wek saja, kalau ayam petok-petok saja, tidak usah dipancasilakan. Jadilah dirimu, kemudian berikan yang terbaik untuk semuanya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak merasa tepat untuk berdiri di sini, meskipun saya disebut pembina ISPO, tapi saya merasa sangat asing dan memang saya berasal dari wilayah yang sangat asing, jadi saya tidak bisa menyebut satu persatu bapak-bapak yang hadir di sini. Tapi saya dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, saya ingin menjalankan tugas ini dengan menyebut beberapa hal. Yang pertama, anak ini terutama kepada anak-anakku aja, kepada anak-anakku, para peserta dan para siswa yang hadir. Jadi kalau MC-nya tadi satu Gatot Kaca, yang satunya Cepot. Kalau Gatot Kaca itu adalah salah satu tokoh dari Gatot Kaca, itu anaknya Bima atau anaknya Werkudara atau Werkudara, Bima atau Bratasena. Anaknya namanya Gatot Kaca. Dari tiga anaknya, yang satu bisa masuk ke bumi, satu bisa hidup di dalam air, yang satu terbang, itu namanya Gatot Kaca. Kita anggap aja itu adalah lambang dari inovasi, karena manusia tidak bisa terbang. Tapi dengan kemampuan ilmu dan teknologinya, dengan tradisi ISPO seperti ini, manusia sesungguhnya bisa terbang. Terbang itu artinya menyampaikan ide, menyampaikan maksud, menyampaikan aspirasi ataupun saja, tidak manual tapi sudah online, sudah dengan gelombang, sudah dengan sudah dengan sinyal, sehingga Anda bisa berkomunikasi sejagat seluruh dunia hanya dalam waktu 1-2 detik melalui broadcast, melalui chatting, melalui internet, melalui browsing dan seterusnya. Itu namanya terbang. Jadi Gatot Kaca adalah salah satu inovator yang menginspirasi ISPO ini diselenggarakan terus-menerus supaya anak-anak muda kita betul-betul akan mewujudkan masa depan yang sebaik-baiknya. Kemudian satunya Cepot. Cepot itu punakawan. Punakawan dari Cepot itu Sunda. Jadi seharusnya Cepot berlogat Sunda, tidak berlogat Jawa. Kalau di Jawa itu Bagong. Kalau di Jawa Bagong. Kakaknya namanya Dawala. Dawala kalau di Jawa Petruk, kakaknya lagi Gareng. Cepot itu Bagong apa Gareng? Bagong ya? Nah, Bapak-bapak sekalian, saya kira anak-anak muda sekarang, terutama generasi milenial, sudah tidak begitu mendapatkan informasi mengenai siapa Cepot dan Gatot Kaca. Cepot atau Bagong itu namanya, posisi sosialnya adalah punokawan.
Punokawan itu ada dua macam, satu punokawan, dua ponokawan. Jadi logatnya beda, puno sama pono. Kalau punokawan adalah someone who, seseorang yang menemani masyarakat atau rakyat dengan ilmu dan kebijaksanaan. Sehingga seluruh mahasiswa, seluruh kaum intelektual, seluruh anak-anak sekolah, seluruh pemenang di OSEBI, di ISPO, di Genius Olimpiad atau siapapun mereka sesungguhnya adalah punokawan. Kita saling menemani sebagai masyarakat dan sebagai makhluk hidup. Kalau ponokawan adalah orang yang menemani dengan cinta dan kesetiaan. Nah, manusia punya kelengkapan semua ini. Ilmu dan kebijaksanaan, terus cinta dan kesetiaan. Nah, dari semua ide-ide seperti itu, saya senang bahwa MC kita sekarang ini adalah inovator yang namanya Gatot Kaca, kemudian seorang yang menemani rakyat dan masyarakat dan membangun negaranya dengan ilmu, kebijaksanaan, cinta dan kesetiaan. Nah, teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, Anda ini termasuk inovator, Anda ini orang-orang yang hidup di dalam keilmuan dan inovasi atau pencarian. Kalau dalam Islam namanya ijtihad atau mujtahid. Kalau Anda berusaha, kalau Anda berjuang itu namanya Anda berjihad. Anda sebagai subjek namanya mujahid. Kalau Anda berjuang dengan akal pikiran itu namanya ijtihad, subjeknya adalah mujtahid. Kalau Anda berjuang dengan jiwa dan batin Anda namanya mujahadah, Anda juga mujahid, Anda mujahidah juga. Jadi kita hidup ini sebagai manusia yang lengkap, karena tadi Ibu dari Kumham mengatakan bahwa sekarang kita konsentrasi pada pembangunan manusia. Saya kira semua siapapun, baik orang yang bekerja di bidang ilmu, di bidang kebijaksanaan, di bidang cinta maupun di bidang kesetiaan, saya kira harus mengenali manusia secara selengkap-lengkapnya. Karena harap adik-adikku tahu, anak-anakku tahu, cucu-cucuku semua tahu bahwa nanti Anda akan kembali ke masyarakat, Anda akan masuk ke dalam sistem sosial, Anda akan masuk ke dalam sistem yang ada konstitusi dan aturan-aturan bernegara. Anda akan ketemu bahwa ada manusia, misalnya di sebuah kantor atau sebuah lingkungan itu ada beberapa jenis fungsi manusia. Ada yang bagian mencetuskan, ada yang bagian merintis, ada yang bagian memelihara, dan ada yang bagian merombak. Nah, Anda, anak-anakku punya potensi untuk menjadi pencetus dan perombak. Tolong bekerjasama dengan yang bagian memelihara. Karena di antara teman-temanmu ada yang pinternya merotes, berarti dia adalah perombak. Ada yang pinternya mencetuskan tapi dia belum tentu mampu memelihara. Dan ada yang punya kesanggupan untuk memelihara seperti pegawai negeri atau ASN, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk mencetuskan. Nah, anak-anakku yang di ISPO ini adalah para pencetus, adalah para perintis, para penegak. Nah, Anda nanti akan ketemu dengan kompleksitas yang tidak Anda sangka. Karena yang nomor satu adalah semua fungsionaris manusia ini harus mengenal bahwa Anda akan berada dalam tingkat kompleksitas yang berbeda dengan yang sekarang Anda pahami. Jadi manusia ini makin kompleks, makin ruwet, makin canggih, dalam arti makin ada multi koneksi yang sangat sukar dipahami. Jadi misalnya ada manusia yang bagian membangun, ada yang lain bagian merusak. Ada manusia yang bagian misalnya sekarang asasnya di Dignas adalah ekspertasi dan kompetensi. Kalau di dalam agama asasnya adalah manfaat. Anda tidak penting Anda dokter atau bukan, tapi Anda bermanfaat apa tidak. Atau kalau minimal Anda tidak usah dokter, tidak apa-apa asal Anda tidak merusak, asal Anda tidak menyebarkan kemudaratan. Jadi anak-anakku semua tolong pilih pemetaan itu, Anda meletakkan diri di mana. Anda mau jadi pembangun atau perusak, Anda mau menjadi orang yang
orang yang yang hebat, yang punya ekspertasi, yang jadi hero. Kata hero itu juga tidak terlalu kita kenal. Kalau kata pahlawan dari kata pahala, sehingga pahala itu adalah orang yang punya manfaat sehingga dia disebut pahlawan. Nah, kata hero berbeda. Maka tolong pelajari, tadi bilangkan kan hero tadi kan. Hero, Anda kan hero-hero kata MC kita tadi. Jadi anak-anakku sekalian, yang ingin saya kemukakan adalah nanti setelah sekolah Anda mulai pelajari bahwa Anda hidup di dalam kompleksitas yang bermacam-macam. Anda tahu Ricky Elson, Anda tahu Joko Suprapto di Nganjuk, Anda tahu banyak penemu-penemu yang hidupnya hancur karena sistem yang tersedia di Indonesia tidak akomodatif dan tidak menyediakan peluang-peluang untuk orang kreatif. Karena ada sistem yang kelihatannya membangun padahal dia merusak. Nah, jadi di dunia ini ada macam-macam, kompleksitasnya bermacam. Jadi kalau ngomong Indonesia emas itu tidak semudah itu, karena nomor satu nanti yang bahkan dulu ketika Tuhan bikin Nabi Adam, ditanya oleh malaikat, untuk apa Tuhan engkau bikin manusia yang toh kerjanya adalah merusak bumi dan menumpahkan darah satu sama lain. Terus Tuhan menjawab, aku tahu yang kamu tidak tahu. Nah sekarang teman-teman sekalian, jadilah orang yang mengejar kalimat Tuhan itu, supaya Anda lebih tahu apa yang orang lain tidak tahu. Nah tetapi bahwa yang saya sebut kompleksitas zaman, kompleksitas masyarakat, kompleksitas globalisasi dan seterusnya itu sesuatu yang betul-betul harus dipelajari. Jadi jangan sampai Anda hidup secara fakultatif, Anda harus universal, harus universitas berpikirnya, harus menyeluruh. Kalau dalam Islam harus kafah. Jadi maksud saya gini, misalnya Anda nanti kuliah itu dari kata kulun. Kulun itu mempelajari sesuatu secara menyeluruh. Tapi kalau yang Anda lakukan kan fakultas. Jadi cara berpikir universitas beda dengan cara berpikir universitas. Cara berpikir universitas berbeda dengan cara berpikir fakultas. Nah yang Anda lakukan adalah bukan kuliah tapi juz'iyah kalau dalam bahasa Islamnya, bahasa Arabnya. Juz'iyah itu adalah memahami sesuatu tidak di dalam kelengkapan keseluruhannya. Memahami bidang-bidang tanpa pengetahuan mengenai interrelasi antara bidang satu dengan bidang yang lain. Anda tahu ada 4 level berpikir, ada berpikir deklaratif, ada berpikir kumulatif, ada berpikir serial, dan ada berpikir paralel. Saya mohon Anda semua punya kecerdasan untuk berpikir paralel, artinya mengetahui bahwa segala sesuatu tidak bisa dipisahkan dengan segala sesuatu. Kalau misalnya Anda orang yang memimpin, umpamanya kalau Anda melihat sekarang kan misalnya gini, biologi, fisika, matematika disebut pelajaran umum. Kalau tarikh Islam, akidah, akhlak disebut pelajaran agama. Jadi pelajaran itu disebut apa tidak berdasarkan materinya, tapi berdasarkan cara kita memandang materi itu. Jadi misalnya sepak bola itu urusan olahraga. Berarti fakultas dan jurusannya adalah olahraga. Padahal sepak bola itu kan urusan agama. Karena semua faktornya terkait dengan Allah. Karena kalau Anda main sepak bola, kakimu dari Tuhan dan kamu tidak bisa kulaan kaki. Lapangan yang dipakai adalah bikinan Tuhan, tanah, rumput, termasuk gawangnya, bolanya yang berasal dari kulit binatang. Tidak ada sesuatu pun yang tidak terkait dengan Tuhan. Termasuk kamu bisa menemukan sesuatu, itu kan ada kelembutan yang datang ke dalam jiwamu, dan kamu harus berterima kasih kepada yang mendatangkan kelembutan atau lutfun itu ke dalam jiwamu sehingga engkau bisa melakukan inovasi-inovasi. Jadi ada 2 macam inovasi, satu menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, kedua menciptakan sesuatu yang sudah ada menjadi ada yang baru. Itu sebabnya Tuhan membedakan antara kholik dengan jail. Kalau kholik itu Allah menciptakan dari tidak ada ke ada.
Kalau ja'il itu Allah menciptakan dari ada menjadi sesuatu yang baru. Misalnya yang paling gampang, dulu tidak ada padi, Allah bikin padi. Kemudian manusia punya kemampuan untuk ij'al atau ja'ala atau ja'il. Dari padi dijadikan beras oleh manusia, kemudian ada inovasi, berasnya diliwet, didang, kemudian dijadikan nasi goreng, nasi uduk, nasi kebuli, nasi macam-macam. Itu namanya ja'il atau inovasi. Kalau kholik itu bukan inovasi tapi invensi. Nah, anak-anakku sekarang adalah para pengembara atau petualang untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ada. Sebagaimana ceritakan Ibu di Padang Sidempuan tadi itu. Jadi dulu hanya ada kedelai. Kemudian orang bikin macam-macam menemukan tempe. Dulu hanya ada lombok, tapi untuk sampai ke sambal itu butuh beratus-ratus tahun. Sebab pada mulanya ketika manusia langsung ke tubuh lombok, dia tidak mengerti apa manfaatnya karena dia akan menyiksa mulutnya. Tapi kemudian ada pengalaman-pengalaman macam-macam sampai akhirnya lombok dijadikan faktor dengan ukuran tertentu di dalam makanan. Akhirnya muncullah sambal, dan sambal itu anak-anakku sudah tahu berapa jumlah sambal di Indonesia. Sambal di Indonesia jumlahnya ada 26 macam. Silakan diselidiki. Anda tidak pernah mikir dan Anda hanya makan sambal dan tidak pernah bersyukur kepada yang menemukan sambal. Kemudian belum ada lagi tempe penyet, ada lagi pempek kapal selam, ada macam-macam, begitu banyak usaha-usaha manusia. Tetapi semua upaya manusia yang ditempuh yang di laboratorium oleh ISPO ini akan rusak dan akan tidak berguna kalau negaranya pakai asas ekspektasi dan kompetensi. Harusnya pakai asas manfaat. Jadi tidak penting Anda muslim apa tidak, yang penting kamu menyelamatkan semua apa tidak. Tidak penting kamu Kristen apa sarjana atau bukan. Tidak penting kamu orang Madura apa orang Jawa apa orang Sunda, tidak penting. Karena yang penting adalah Anda menyelamatkan, memaafkan dan membuat semuanya stabil apa tidak. Itu namanya asas manfaat. Kalau asasnya asas ekspektasi, nanti yang tidak ekspert dihina, dianggap lebih rendah. Nah, saya ini orang yang hidup tanpa ekspektasi apa-apa. Saya bukan ilmuwan, saya tidak pernah kuliah, saya bukan agamawan, saya tidak pernah sekolah di Arab apa di Mesir. Saya tidak punya ekspektasi apa-apa. Saya hanya expert di dalam menyayangi orang dan mencintai orang, semua masyarakat. Nah, Bapak sekalian, saya mohon negara kita ini mudah-mudahan suatu hari dipimpin oleh manusia yang lengkap, manusia yang memiliki pemahaman terhadap kompleksitas kehidupan yang tidak hanya berpikir hari ini tapi berpikir untuk. Jadi kalau dalam bahasa Jawa ada pohon jati. Kata jati itu tidak karena dia namanya jati, tapi karena dia hakikatnya jati. Jadi jati, kalau Anda menanam padi 5 bulan bisa dipetik, bisa dipanen. Tapi kalau Anda menanam jati, Anda butuh 30 tahun sampai 50 tahun untuk mendapat manfaatnya. Maka orang yang berpikir ke depan jangka panjang, dia adalah orang yang memiliki kesejatian hidup. Orang yang tahu sejati itu apa. Sejati itu adalah gini. Jadi Ibu, Bapak, terutama dari pemerintah, tolong selalu, zaman ini kan merupakan proses replikasi, proses regenerasi, proses pewarisan, proses untuk menumbuhkan, untuk menumbuhkan apa yang lebih baik. Jadi tolong segala sesuatu yang kita transformasikan ke masa depan, ke anak-anak kita, ke sekolahan, kemana itu adalah kualitas yang terbaik. Karena dulu kita ini jagoan, kita ini dulu Garuda yang hebat, tapi kemudian kita tidak menyadari Garudanya, sehingga Garudanya kemudian sampai ke cucu Garuda tidak bisa terbang lagi karena terlalu dikurung. Kalau dikurung dia tidak akan hebat lagi sebagai Garuda. Kemudian lama-lama kita jadi emprit atau cipret.
ibu-ibu sekalian. Nah, atau gini, kita dulu pendekar yang luar biasa, tapi karena kita tidak punya kesadaran regenerasi, kalau dalam Quran disebut ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai manusia, hendaklah engkau berpikir apa yang kamu tanam hari ini yang akan berbuah besok pagi. Anda harus berpikir akan punya buah apa sehingga Anda sekarang berpikir nanam apa. Itu tadi yang beliau maksudkan dengan generasi untuk tahun 2004 emas 2045 tadi itu. Jadi hendaklah diwariskan kualitas yang terbaik. Dulu kita punya pendekar silat, punya jurus 10, muridnya cuma dikasih 9. Kemudian perguruan berikutnya yang dari muridnya hanya memberikan 8, terus kemudian 7, kemudian 6, kemudian 5, sampai akhirnya kita nggak pendekar lagi. Sekarang kita nggak percaya diri lagi. Sekarang kita pikir cepot adalah badut. Ada lagu-lagu anak yang saya pernah dengarkan di Indonesia, cepot, gareng, petruk itu dianggap badut. Mereka bukan kelawan, mereka punakawan. Mereka yang namanya cepot, dawala, bagong, gareng, petruk, apalagi Semar. Kalau Anda mau belajar demokrasi, belajar kepada Semar, bapaknya si cepot ini. Jadi Indonesia ini tidak usah nunggu Trump atau Amerika atau siapapun untuk menjadikan ini bukan negara berkembang tapi negara dunia kedua atau ke-1. Bagi kita mereka nomor 2, kita nomor 1. Saya tidak pernah taat kepada globalisasi, saya tidak pernah taat kepada cara berpikir barat, saya tidak pernah taat bahwa matahari itu terbit dari barat kemudian tenggelam di timur, matahari itu terbit di timur dan tenggelamnya di barat. Jadi kenapa kita bangga sebagian sejak tahun 70-an kita disebut the third world country, kita adalah negara dunia ketiga, terus kita bangga, terus sekarang kita dinaikkan menjadi negara dunia kedua. Saya sejak kecil, sejak saya SD, sejak saya di pondok, saya tidak mau taat pada semua pengetahuan itu. Saya bilang Indonesia ini adalah manusia nomor 1, bangsa nomor 1, rakyat nomor 1, dan lingkungan kehidupan nomor 1 yang tidak ada dimanapun saja. Tidak ada. Tidak ada jumlah orang kreatif melebihi orang Indonesia. Tidak ada pemenang olimpiade internasional melebihi orang Indonesia. Semua juara anak kita. Cuman begitu gede mereka dibunuh oleh pemerintahnya, dibunuh oleh sistemnya. Tidak ada warung sebanyak di Indonesia, tidak ada makanan sekreatif dan sebanyak di Indonesia. 1 kilometer bisa 1000 warung di sini. Anda pergi ke Myanmar, Anda pergi ke Thailand, apalagi ke Filipina, sangat sukar. Jangan lagi cari wedang jahe atau sekoteng. Jangankan lagi cari tempe geprek atau tempe penyet. Sangat sukar mencari kreativitas seperti itu. Timur-timur aja ada banyak mohon melinjo, mereka tidak tahu bagaimana. Tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Kita ini apa saja menjadi baik. Kita ini menerapkan ayat Tuhan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu pun yang diciptakan Allah yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Dan yang namanya ilmu adalah menemukan manfaat pada setiap apapun saja yang seolah-olah tidak bermanfaat. Ilmu adalah orang yang bisa menemukan manfaat pada apa saja, pada dirimu dan pada alam semesta. Itu yang disebut Tuhan. Oleh karena itu saya senang sekali dan saya mendukung. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan lupa anak saya 3 orang semuanya sekolah di lingkungan sekolah sampean ini. Dulu di Jogja, kemudian sekarang di Bogor, yang satu sudah keluar, tapi semua anak saya semua dipilihkan oleh ibunya untuk sekolah hanya di sini, karena disinilah laboratorium untuk manusia masa depan. Disinilah di jaringan sekolah Hismet inilah masa depan diolah dengan jernih, dengan tertata, dengan terukur, dan dengan akurasi-akurasi yang sangat diilmiahkan satu sama lain. Saya mohon maaf, saya agak berkepanjangan karena saya sebenarnya agak cemas kepada apa yang terjadi di Republik dan di dunia ini. Jangan perbanyak Trump lah. Trump satu saja di Indonesia, Trump di Indonesia cuma satu, Bu. Terbelah, habis gelap terbelah Trump, itu ya. Kalau saya tanya begitu.
Mari kita bangga tidak karena orang lain bilang kita ini bangga. Kita ini hebat bukan karena orang lain, misalnya gini, Anda bayar untuk mendapatkan rekor muri. Anda bayar dan Anda dapat rekor apa? Terus dapat pengakuan dan sertifikat. Saya ingin bilang, muri sendiri tidak punya rekor. Kenapa Anda menjadi bangga kalau diakui oleh orang yang sebenarnya tidak punya kebanggaan apa-apa? Kan begitu. Kenapa saya tidak sekolah? Karena saya tanya, kalau Anda S1 kan harus dilantik oleh S2. S2 harus dilantik oleh S3. Sekarang saya tanya, dulu sarjana pertama yang melantik siapa? Yang legitimasi bahwa dia sarjana siapa? Siapa dulu? Berarti tidak ada dulu. Karena waktu itu baru belum ada sarjana yang sah sejak awal kalau urusannya adalah struktur otoritas. Karena tidak ada dokter Andes atau apapun yang tidak diresmikan oleh yang lebih tinggi tingkat akademisnya. Nah sekarang saya tanya, ketika sarjana pertama dilantik, yang ngelantik siapa? Oleh itu sebabnya makanya saya tidak sekolah. Karena saya dulu yang melantik sarjana yang pertama. Kan gitu. Bapak sekalian, saya mohon maaf, saya ingin kita semua bersyukur pada Allah. Anak-anak kita ini luar biasa Ibu. Mereka tahun kemarin di New York di jenis Olimpiade itu mereka bukan hanya juara, mereka memborong semua reputasi itu diborong oleh Republik Indonesia. Dan hanya Indonesia yang punya seperti itu. Tuhan sama Indonesia itu luar biasa. Dulu Indonesia itu tidak ada di dalam peta dunia. Kemudian ada konflik di surga terus sehingga mereka ada peperangan, terus ada tanah dari surga yang jatuh ke bumi dan itu yang disebut Indonesia. Manusianya juga seperti itu. Maka saya menemani teman-teman Turki sekitar 50-60 orang saya temani dengan segala totalitas yang saya punya di Indonesia karena saya senang mereka mau menjadi warga negara Indonesia Bu dan mereka orang yang luar biasa, mereka orang yang tidak punya komplek-komplek lagi seperti kita di sini. Oke, saya kira begitu yang bisa saya kemukakan. Saya mohon maaf kalau saya agak berkepanjangan, tapi because I love you all, karena saya berharap kepada anak-anakku semua. Kamu yang pegang masa depan, ambillah benih yang terbaik dari inspirasimu dan lakukanlah dengan kualitas yang terbaik, maka engkau akan melahirkan masa depan yang berkualitas terbaik. Bukan hanya yang lebih baik, tapi berkualitas terbaik. Oke, sekali lagi saya akan ucapkan salam dan janji untuk saling menyelamatkan. Saya mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu satu proses teknokrasi peradaban. Jadi aslinya itu berbunyi Assalamu warahmatullahi wabarakatuhu alaikum. Kemudian dibikin retorika Assalamualaikum baru koma warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya saya sebagai sama manusia makhluk Tuhan menyatakan bahwa kita akan saling mendukung, kita akan saling memaafkan, kita saling menguatkan, kita akan saling menyelamatkan satu sama lain dengan Assalamualaikum. Supaya warahmatullahi ini bisa ditransformasi menjadi wabarakatuh. Karena rahmat Allah itu tidak terbatas, warahmatullahi tidak terbatas, semua dikasih rahmat. Meskipun Anda mencuri, hasil uang curiannya dipakai untuk beli soto Betawi tetap enak rasanya. Itu namanya rahmat. Meskipun Anda, mohon maaf, Anda selingkuh itu haram tapi tetap enak. Itu namanya rahmat. Itu rahmat. Nah kalau barokah tidak. Rahmat adalah yang dinikmati manusia di seluruh dunia dan jagat raya, tapi belum diregulasi oleh Allah. Nah di antara rahmat-rahmat Tuhan yang kita nikmati ini, yang lulus di depan Allah namanya barokah. Maka gunanya presiden dan kabinet apa? Agar supaya semua rahmat Tuhan di Indonesia ini dijadikan barokah untuk rakyatnya.
jangan dijadikan adab untuk rakyatnya. Saya kira gitu, silakan menjawab dengan idiom agama masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.